Halo teman-teman, masak apa hari ini? Hari ini saya akan berbagi pengalaman mengenai memasak tanpa minyak menggunakan alat air fryer. Beberapa bulan yang lalu saya beli alat ini secara online. Saya memilih merek Notale dan ini kalau nggak salah harganya 600.000, belum ongkos kirim, dan kapasitasnya 2 liter. Kemudian listriknya 800 watt. Alat ini cukup sederhana ya, karena dia hanya memiliki 2 tombol saja, yaitu untuk pengatur waktu dan pengatur suhunya. Nah, lalu apa saja masakan-masakan yang bisa dibuat dengan alat ini? Di video ini akan saya bagikan ke teman-teman. Yang pertama adalah kentang crispy. Jadi alat ini punya wadah untuk memanaskan makanannya. Dan kalau untuk kentang ini saya tuang dalam bentuk beku seperti ini. Kemudian yang kedua, kita putar pengatur suhunya. Jadi di sini saya pilih suhu 180 derajat Celcius. Lalu yang ketiga baru kita putar pengatur waktunya. Untuk kentang saya atur pertama waktunya 20 menit. Hasilnya seperti ini. Jadi menurut saya ini kurang kering, saya ingin yang lebih kering lagi. Jadi saya masukkan lagi dan saya keringkan lagi selama 10 menit. Nah, hasil akhirnya ini setelah dia matang dia akan berbunyi ya, alarmnya berbunyi ting begitu. Kalau sudah bunyi baru kita boleh buka. Nah, ini hasil yang kedua. Menurut saya sudah kering, sudah sesuai dengan keinginan saya. Dan ini menurut saya sih lebih kriuk ya dibandingkan dengan yang digoreng pakai minyak. Maksudnya lebih awet kriuknya dibandingkan dengan yang digoreng pakai minyak. Jadi buat saya ini memuaskan, bagian dalamnya pun juga matang sempurna seperti ini. Baik, untuk masakan yang kedua adalah sosis ya, sosis bakar. Jadi saya punya 3 sosis, saya bersihkan dan saya kerat-kerat, kemudian saya panggang ya dengan alat ini, karena alat ini sebetulnya cara kerjanya adalah dengan mengeringkan, dipanaskan dengan cara dikeringkan begitu. Dan hasil akhirnya seperti ini. Ini tadi pada suhu 150 derajat Celcius, waktunya 15 menit. Untuk yang ketiga, saya biasa memasak ubi madu ya. Ubi madu saya masukkan pada alat ini, kemudian saya atur suhunya pada suhu 200 derajat Celcius dan 30 menit ya. Nah, pada saat kita putar 30 menit, alat ini akan menyala lampunya, kemudian nanti waktunya akan jalan, jadi ada suara seperti jam berdetak itu ya. Dan nanti ketika dia sudah 30 menit maka akan ada alarm yang berbunyi. Jadi bunyinya ting begitu ya. Jadi selama alarm ini belum berbunyi jangan dibuka karena akan panas sekali. Biasanya setelah 30 menit ini sudah lunak ya teman-teman. Jadi saya coba tusuk dengan aja sudah lunak sekali. Tapi saya mau ubi madu saya ini kulitnya kering dan madunya lebih keluar lagi sehingga lebih manis. Jadi saya panggang lagi 10-15 menit, hasilnya seperti ini. Ini sesuai dengan yang saya inginkan ya. Lalu untuk masakan selanjutnya saya biasa memanggang ikan. Nah, kali ini saya menggunakan ikan kembung. Saya potong jadi 2 dan sebelumnya saya alasi dulu alasnya dengan aluminium foil. Oh ya, ikannya ini sudah saya bumbuin ya. Jadi kita bumbuin seperti biasa, kita akan menggoreng ikan. Didiamkan dulu sekitar 30 menitan, kemudian baru dimasukkan ke dalam alatnya. Untuk ikan ini suhunya 200 derajat Celcius dan waktunya yang pertama 20 menit, kemudian saya balik bagian bawahnya menjadi bagian di atas, kemudian saya panaskan lagi selama 20 menit, jadi total waktunya 40 menit. Nah, itu hasilnya sudah kering ya, jadi sesuai dengan yang saya inginkan. Kalau teman-teman ingin lebih kering lagi berarti waktunya ditambahin. Jadi hasilnya seperti ini.
ini biasanya sudah bisa untuk langsung jadi lauk ya dikonsumsi. Tapi kalau mau dibumbuin lagi dengan misalnya bumbu balado atau dimasak bumbu kuning dan lain sebagainya, nah ini bisa pada saat ini lalu dibumbuin dengan bumbu balado. Nah, menurut saya hasil ikan yang dimasak dengan cara ini tuh lebih kenyal dan lebih padat begitu ya. Jadi dalamnya tuh seperti ini. Ini cocok sekali kalau mau suwir-suwir, kemudian mau dibuat isian untuk roti ya, untuk panada begitu. Ini cocok sekali ya teman-teman. Nah ini, dan biasanya saya tidak hanya membuat ikan ini ya, biasanya juga saya membuat pelengkapnya, misalnya sambal begitu. Dan sambal bisa aja sih dibuat dengan sambal bawang misalnya begitu, tanpa minyak juga bisa. Tapi biasanya saya lebih suka cabai, bawang dan lain sebagainya itu saya masukkan ke dalam alat ini. Saya panaskan sebentar ya, saya panggang begitu. Waktunya sekitar 7 menit, 5-7 menit dengan suhu 150 derajat Celcius. Kemudian nanti tinggal ditambahin dengan garam, gula, lalu kita blender dengan sedikit air. Airnya 1 sendok atau 2 sendok makan saja, dan sudah jadi sambalnya. Bisa kita nikmati bersama dengan ikan. Untuk cabai ini saran saya lebih baik dipotong-potong dulu, karena nanti kalau dalam keadaan utuh kemudian dipanaskan biasanya ada letupan-letupan kecil ya di dalam ya, dan mungkin bagi sebagian orang suaranya agak menakutkan. Selain cabai, saya biasa memanaskan kemiri, kunyit, kemudian jahe, yang biasanya bumbu-bumbu itu saya tumis dulu menggunakan minyak untuk menghilangkan bau langunya. Nah, dengan alat ini saya tinggal memanaskan dan nanti tidak perlu ditumis menggunakan banyak minyak. Masakan terakhir yang ingin saya bagikan dalam video ini adalah roti. Jadi saya juga biasa memanggang roti menggunakan alat ini. Saya membuat garlic bread. Nah, ini roti tawar yang sudah jadi. Kita tinggal oles dengan bumbunya ini adalah mentega, kemudian bawang putih dan juga oregano ya, bumbu oregano saya campur, kemudian saya oleskan pada rotinya. Lalu rotinya kita panggang di alat ini, suhunya 150 derajat Celcius sampai 180, kemudian nanti waktunya 10 menit. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Jadi ini kering sekali, crispy, hampir sama ketika kita memanggang roti pada alat panggang ya, toaster dan lain sebagainya. Dan hasilnya ini kriuk sekali. Oke, itu saja teman-teman pengalaman saya menggunakan alat air fryer ini, dan sebetulnya masih banyak masakan-masakan lain yang saya buat dengan alat ini. Nanti kalau perlu saya bikin part 2-nya ya. Jadi masakan-masakan apa saja yang bisa dibuat menggunakan air fryer ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan sampai jumpa di resep-resep saya selanjutnya. Terima kasih.